Hai, jumpa lagi bersama MDD di sini. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang bersama beberapa narasumber kita seputar Society 5.0. Nah, untuk mempertajam pengetahuan kita nih, di sini sudah hadir beberapa narasumber kita yaitu Ibu Lasma, Hai. Pak Heri, Hai. dan Ibu Rusiana. Hai. Oke, untuk menguatkan informasi kita tentang Society 5.0, nah kita akan dipandu beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Pak Heri, yaitu Pak, tantangan peserta didik di masa yang akan datang yang dinilai sangat berbeda dengan tantangan peserta didik di masa lampau. Mohon pemaparannya, Pak. Terima kasih Ibu. Tantangan anak-anak kita peserta didik di masa yang akan datang dengan lampau tentunya berbeda. Yang akan datang anak-anak didik kita itu hidup berdampingan dengan teknologi, sehingga kita juga harus mampu mendampingi anak-anak didik kita sehingga bisa mengakses informasi, nantinya juga bisa mengakses informasi sebagai dampak dari perkembangan teknologi tersebut. Oke, terima kasih Bu. Oke, jadi seperti itulah jawabannya Pak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua yang akan dipaparkan oleh Ibu Rusiana, yaitu tentang apakah cara tradisional, konvensional ya, cukup untuk membantu menghadapi tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Silakan pemaparannya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Kalau untuk zaman sekarang, cara belajar tradisional dengan pola guru ceramah di depan kelas peserta didik diberi PR itu sebenarnya tidak lagi untuk sekarang. Justru itu tidak cukup, karena dengan kegiatan pembelajaran di kelas kita harus mengarahkan anak-anak untuk mengenal dunia programming, belajar membuat konten kreatif, dan mengarahkan anak-anak untuk belajar mandiri melalui media sosial yang berkembang. Jadi guru juga harus meninggalkan cara belajar yang mengajarnya yang seperti itu. Jadi mengajar tradisional mereka lama-lama harus meninggalkan. Kalau tidak kita mengikuti itu, kita akan ketinggalan zaman. Jadi kita harus mengupdate diri kita untuk meningkatkan IT kita juga. Jadi belajar menguasai teknologi dan mampu menggunakan media-media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran. Itu aja Ibu, terima kasih. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga nih, ini berhubungan dengan netizen Indonesia. Ya. Jadi dalam beberapa informasi ternyata Indonesia itu dilabeli sebagai netizen terjulid atau netizen yang tidak beradab dalam penggunaan media sosial se-Asia Pasifik loh Bu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di mana sih peran lembaga pendidikan? Oke, silakan mohon pemaparannya. Ya. Please. Memang miris ya, sangat sedih ya dengan informasi itu. Tapi itu memang real, memang nyata, dan kita sangat malu sekali ya. Selaku pemangku pendidikan tentunya kita harus menjadi warganet yang cerdas dan berkarakter. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selaku pelaku pendidikan di lapangan, kita harus mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian merangkul stakeholder yang terlibat dalam tumbuh kembang anak untuk melakukan pendampingan yang mutual dan proporsional. Saya pikir itu sangat penting. Oh, jadi itu kuncinya ya. Oke. Nah, oke. Sebagai pertanyaan penutup nih, ya. Nah, tadi kan tantangan yang akan dihadapi oleh peserta didik di masa depan, future ya. Kita bicara future. Nah, sekarang cara pendidik untuk menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan masyarakat 5.0. Mohon pemaparannya Bu. Ya. Kalau itu kita simpulkan saja ya. Dari pertanyaan pertama, 2, 3 tadi yang sudah diajukan kepada Pak Heri, Ibu Lucy, dan juga jawaban nomor 3 tadi saya sampaikan. Saya pikir inti dari semua guru harus berubah. Guru harus memiliki growth mindset. Kemudian guru harus mengikuti perkembangan zaman, mumpuni di dalam memanfaatkan media-media pembelajaran sehingga tahu perkembangan zaman dan anak-anak. Kemudian juga tentunya selain itu guru harus kreatif juga, karena teknologi tanpa kreativitas dari kita juga tidak akan bermakna banyak buat anak-anak. Jadi selain cerdas, berkarakter, kemudian memiliki growth mindset, kemudian kita bisa berkolaborasi dengan baik, kita juga harus bisa memanfaatkan media yang ada ini dengan sebaik-baiknya dan terus mengikuti perkembangan zaman, karena ini akan terus berkembang sampai nanti semua kegiatan pembelajaran itu bermakna baik untuk anak-anak. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran para narasumbernya. Terima kasih juga untuk pemaparannya tentang masyarakat 5.0. Jadi
cukup sekian bincang-bincang kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Ya. Ya.